Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Pak Apri? Gimana Ustaz? Ya jelas. Jelas ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa bermuajahah, duduk sejenak membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin diberitakan atau diinfokan bahwa hari ini sebetulnya libur ya, tapi karena qadarullah ma syaa fa'al ada kendala ya, sehingga membuat saya tidak bisa melanjutkan rencana safar ke Malang. Jadi kita ganti atau kita reschedule dengan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang sempat kita tertunda ya. Di pertemuan terakhir kemarin, kalau tidak salah kita baru sampai pada hadis yang ke-19. Ya, di silabus memang tertera hari ini itu, pekan ini, hadis yang ke-21 dan 22 karena pertemuan sebelumnya ada satu hadis yang belum kita selesaikan. Kita akan ambil dulu hadis yang di pertemuan yang lalu belum sempat kita bahas, yakni hadis yang ke-20. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-20 ini berkaitan dengan masalah al-haya, yakni sifat malu ya. Baik, mungkin seperti biasa dibacakan terlebih dahulu matan dari atau hadis dari yang ke-20 ini. Ada yang bersedia membacakan atau tidak? Silahkan, Pak Apri. Ada peserta dari Ikhwan enggak, Pak Apri? Yang ikhwan belum hadir Ustaz. Belum hadir ya. Taib. Ya. Hadis yang ke-20 Pak Apri nanti kita bagi dua, silahkan. Nah, Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi't rawahul Bukhari. Taib. Syukran, jazakallahu khairan Pak Apri Wa untuk iyyakum. partisipasinya membacakan. Taib. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memberikan subjudul dengan hadis yang ke-20 ini Fadilatu Al-Haya, ya. Fadilah artinya keutamaan. Afwan, ini kurang kurang jelas ya warnanya kalau kuning ya. Kita ganti saja mungkin dengan warna hitam deh. Atau warna ini deh. Ya. Taib. Fadilatu keutamaan al-haya. Haya artinya sifat malu. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyertakan hadis ini dalam kitab beliau, yakni yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang sangat ringkas ini merupakan hadis yang termasuk dari Jawami'ul Kalim, ya, Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW beliau diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu memiliki ucapan-ucapan yang sangat ringkas, namun memiliki kandungan faedah yang sangat luas maknanya. Ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma, sesungguhnya dari, ya, di antara perkara yang didapati oleh manusia
Ya, inna mimma adroka artinya yang didapati. Ya, didapati. Inna ini sudah sering kita bahas bahwasanya inna ini adalah artinya sesungguhnya. Ya, awas jangan terkecoh atau tertukar dengan anna. Ya, bedanya i dengan a. Kalau anna ini artinya bahwa sanya. Ya, kalau inna sesungguhnya. Termasuk harfu taukid. Ya, yang menegaskan sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia. Anas ini sudah sering kita dengar manusia. Dari kalam. Kalam artinya perkataan. An-nubuwah kenabian. Ya, an-nubuwah artinya kita ke sini deh tariknya kenabian. Al-ula yang pertama, kenabian yang pertama. Maksudnya apa? Yang mana perkara ini merupakan perkara yang diajarkan pula oleh para nabi dan rasul. Dari nabi yang pertama hingga yang nabi yang terakhir. Maksudnya seperti itu, termasuk ajaran para nabi dan rasul. Idza lam tastahi, jika atau kalau lam ini tidak. Ya, lam di sini artinya tidak. Jika kamu atau Anda, ya, kamu tidak punya malu atau tidak malu deh gitu ya. Fasna, lakukanlah masyita. Masyita ini artinya ungkapan terserah ente seperti itu ya, terserah Anda, sesukamu gitu ya. Sesukamu ya, atau terserah ente lah istilahnya seperti itu. Taib. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya hadis ini merupakan termasuk Jami'ul Kalim Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya ringkas namun maknanya sangat luas. Ya. Dan perkara ini tadi kita katakan juga termasuk perkara yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Ya, makanya dalam istilah ilmu usul fikih itu disebut dengan ada istilah nama syar'un mangkoblana. Ya, syar'un mangkoblana. Syariat orang-orang sebelum kita, ya, atau umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dalam ilmu ushul fikih itu ada beberapa dalil yang disepakati oleh para ulama, di antaranya dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, ijma, qiyas, ya ini 4 yang disepakati oleh para ulama. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya adalah syar'un mangqablana, syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apakah termasuk hujah atau bukan? Seperti itu. Apakah termasuk dalil atau bukan? Ya. Dan ini merupakan usulnya para ulama madhab Malikiyah. Ya. Usulnya madhab para ulama Malikiyah, hafan. Ya. Malikiyah. Ya. Ini termasuk di antara usulnya para ulama Malikiyah. Mereka menjadikan syariat orang-orang terdahulu termasuk bagian dari dalil. Ya. Namun para ulama menetapkan syariat umat-umat terdahulu, ya, apabila syariat tersebut eh, apa namanya ditetapkan oleh syariat kita, maka menjadi bagian dari syariat kita. Contoh misalnya adalah syariatnya yang disebutkan dalam hadis ini, ya, sifat malu, termasuk dari ajarannya para nabi dan rasul dan ditetapkan juga oleh syariat kita. Kemudian apalagi diantaranya adalah syariat berpuasa. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, gitu ya. Sebagaimana telah ditetapkan diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Ini termasuk syariat yang terdahulu, ya, yang ditetapkan oleh eh, Islam, ya. Maka kita wajib untuk mengerjakannya atau menunaikannya sebagaimana yang ditetapkan. Namun apabila syariat tersebut
telah dihapus oleh syariat kita, maka kita tidak boleh berhujjah atau melaksanakan syariat tersebut. Contohnya apa? Syariat taubat, ya, yang Allah perintahkan kepada Bani Israel dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri, ya, dengan cara bunuh diri. Bentuk taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mereka membunuh diri mereka sendiri, ya. Itu bentuk taubat yang Allah perintahkan kepada syariatnya orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terkait masalah dengan perkara syar'un man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kita, yakni sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka kerjakan sesukamu, ya. Silahkan berbuat apa yang ente mau lah, seperti itu istilahnya. Para ulama membagi makna dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Ya. Yang pertama maknanya adalah mengandung, sabda Nabi Muhammad SAW mengandung celaan. Ya. Jadi makna dari fasna ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak mau, maka kerjakan sesukamu, sesemaumu. Ya, yang pertama ini mengandung celaan. Ya. Yang pertama mengandung celaan. Dan celaan di sini adalah bentuknya celaan dalam bentuk perintah. Ya. Celaan dalam bentuk perintah. Karena ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ada bentuk perintah dari Allah dan Rasulnya, namun perintah tersebut bukan berarti bila dikerjakan dapat pahala. Ya, bukan. Yang artinya wajib kita kerjakan atau sunnah, bukan. Tapi justru malah sebaliknya. Bila dikerjakan hal itu malah menjadi dosa, ya, atau tantangan istilahnya. Dalam istilah kita, perintah ini berbentuk perintah untuk tantangan. Kalau ente berani ya sudah kerjakan, nanti ente tahu akibatnya, seperti itu, ya. Ini maksud yang pertama. Dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum." Silahkan lakukan apa terserah kalian maunya, ya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha melihat, ya. Allah maha lihat apa yang kalian kerjakan. Kalau ente berani kerjakan, nanti siap konsekuensinya, ya. Berupa nanti adab Allah Subhanahu wa taala entah di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah celaan yang berupa bentuk kabar, ya. Celaan dalam bentuk kabar. Dalam Al-Qur'an itu atau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya, ya, muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar." Jadi dalam Al-Qur'an itu terkadang celaan itu bukan hanya sekedar langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan secara langsung, ya. Tapi terkadang datang dalam bentuk perintah. Yang pertama, ya. Yang kedua, terkadang celaan itu datang dalam bentuk kabar. Yang mana celaan ini yang akan mendatangkan petaka bagi pelakunya bila dia melakukan hal tercela tersebut, ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, ya, di dalam dalil hadis yang berupa celaan yang berbentuk datang dengan bentuk kabar, itu adalah sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, nah di sini syahidnya, falyatabawwa, perintah di sini, ya. Falyatabawwa, persiapkan tempat duduknya. Di sini pengkabaran, ya. Persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, jadi Rasulullah SAW mengabarkan bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW dengan sengaja, ya, dikabarkan bahwa dia dia itu diperintahkan untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka, ya. Ini
Ya, makna dari hadis Nabi Muhammad SAW, idalam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya adalah bahwa hadis ini yang pertama maknanya mengandung celaan. Ya, celaan bagi siapa? Bagi orang yang dia tidak punya rasa malu. Ya, apa indikasinya? Kalau dia sudah tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari hadis ini adalah ya, perintah untuk melakukan kebaikan. Nah, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan ini mengandung celaan. Ya, maknanya kalau ente nggak mau silahkan kerjain apa semau ente. Mencuri kah, berzina kah, korupsi kah misalnya, berkata-kata kasar lah dan lain sebagainya. Ya, yang kedua maknanya di sini diperintahkan kita semuanya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ya, itu. Ini makna yang kedua. Taib, ya. Maksudnya adalah ya dari makna yang kedua ini ya, apabila kita menemukan perkara yang kita tidak malu untuk mengerjakannya, maka kita kerjakan, ya. Berikutnya bisa juga dari makna yang kedua ini ya, jika kita apa namanya tidak malu untuk mengerjakan kebaikan di eh, keadaan kondisi ramai misalnya, maka kita juga jangan malu untuk melakukannya di dalam kondisi sedang bersendirian, ya. Itu maknanya. Terkadang ada orang yang dia itu ketika berada di kondisi ramai malu berbuat hal yang tidak baik, ya. Ada seperti itu. Tapi ketika bersendirian dia tidak malu melanggar etika Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih mending. Orang yang seperti ini masih mending, ya. Orang yang masih punya malu ketika dia tidak mau berbuat perkara-perkara yang aib, ya, tercela dalam masalah agama, ketika berada di hadapan manusia, tapi ketika dia bersendirian dia berani berbuat maksiat, itu masih mending istilahnya. Walaupun tercela, tapi celaannya masih kategori mendingan daripada orang yang tidak punya malu, baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai di hadapan manusia. Ya, ini yang istilahnya sudah tidak punya rasa malu lagi atau sudah putus urat malunya. Ya, kalau yang kedua tadi atau yang pertama tadi masih mending. Ya, dia nggak mau berbuat misalnya maksiat, ya, ketika di hadapan orang masih mending. Walaupun tercela, ya, ketika dia sendirian dia berbuat maksiat, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini makna dari hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang terbaik adalah dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika sendirian maupun ketika di hadapan manusia. Ya, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, yastakhfuna minal nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka merasa malu di hadapan manusia. Wa la yastakhfuna minallah. Tapi mereka tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa ma'ahum idh yubayituna minal bil min ma, wa huwa yubayit wa huwa ma'ahum idh yubayituna, ya. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama mereka, ya, baik siang maupun malam. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka, ya. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak untuk kita merasa malu kepadanya daripada di hadapan manusia, ya. Ini makna dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kita ulang bahwasanya makna dari ini, dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta, mengandung dua makna. Yang pertama celaan, ya. Celaan dalam bentuk perintah di sini, ya. Celaan dalam bentuk perintah, ya. Ini syahidnya, ya. Celaan dalam bentuk perintah, kalau ente nggak mau kerjain aja semua ente silahkan, ya. Ntar tinggal tunggu tanggal mainnya aja, seperti itu, ya. Baik. Yang kedua adalah perintah kepada kita untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, ya, perintah untuk melakukan
kebaikan. Taib, ya. Berikutnya, para ulama membahas dalam masalah hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, ya, bahwa tadi kita katakan sifat malu ini memiliki keutamaan, ya. Sebelum kita membahas keutamaan sifat malu, ya, bahwasanya malu itu ada dua bentuk, ya. Sifat malu itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama, ya, sifat malu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karakter kepada seseorang dari bawaan lahir. Nah, ya. Ini sudah menjadi karakter bagi seseorang dari bawaan lahir, ya. Dan bawaan lahir ini, ya, bisa terbentuk dari bagaimana si orang tua dari si bayi atau si anak tersebut ketika proses mereka mungkin ketika dari awal, ya, mempersiapkan diri mereka sebelum punya anak, ya, dengan cara mereka bertingkah laku dengan tingkah laku yang soleh, ya, ketika mereka, ya, makanya kita tahu kan di dalam Al-Qur'an, ya, kita sudah sebutkan dalam kisah apa namanya dalam surat Al-Kahfi itu, ya, ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir menemui sebuah kota, kemudian mereka diminta dijamu namun mereka ditolak, kemudian mendapati ada tembok milik anak yatim, kemudian dibetulkan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Musa alaihissalam heran, kenapa tidak diambil saja upah dari mendirikan tembok tersebut. Kata Nabi Khidir, sesungguhnya di bawah tembok tersebut, di bangunan tersebut ada apa namanya harta karun yang ditinggalkan oleh yang milik kedua anak yatim, yang mana kedua orang tua mereka itu adalah orang yang soleh. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa ternyata orang tua mereka itu adalah kakek moyang mereka yang ketujuh, ya, yang mana ditinggalkan oleh kakek moyang mereka yang ketujuh, ya, kakek mereka yang ketujuh. Masya Allah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan penjagaan kepada siapa? Kepada anak keturunannya sampai 7 turunan, ya. Dan Sa'id bin Musayyib pernah beliau berkata, ya, demi wahai anakku sayang, sungguh aku akan menambah solatku untukmu, ya, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu karena solatku ini, ya. Jadi di sini karakter. Jadi kalau kita ingin punya turunan baik, ya, kita mungkin dari sejak kita belum istilahnya menikah, kalau bisa, ya, kita dari sejak kita remaja misalnya menjaga adab-adab etika, ya, kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keturunan yang baik, gitu, ya. Itu, ya. Kemudian juga mungkin ketika, mohon maaf, gitu, ya, ketika proses istilahnya berhubungan antara suami istri juga di situ ada pengaruhnya, ya, adab-adab berhubungan suami istri dengan harapan supaya terlahir dari hubungan tersebut, ya, keturunan yang soleh dan soleha, ya. Sebagaimana ada seorang sahabat, ya, yang ketika dia pergi kemudian anaknya meninggal, sang istri tidak menampakkan kesedihan, ya, ketika ditanya bagaimana keadaan anakku, dalam keadaan yang lebih baik, ya, ternyata sudah meninggal tapi tidak bilang kepada suaminya, ya. Kemudian akhirnya sang suami tersebut menggauli istrinya, kemudian akhirnya eh, apa namanya diberkahilah dari apa namanya hubungan suami istri tersebut, ya. Ketika pagi baru dikabarkan bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia, baru dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada apa namanya memberikan rezeki kepada mereka hasil dari hubungan badan mereka. Ini merupakan pengaruh, ya, kalau kita ingin punya eh, akhlak yang baik, gitu, ya, maka atau mungkin kalau kita sudah terlahir ke dunia, kalau kita ingin punya anak keturunan yang punya karakter yang baik, jibili, ya, dari bawaan lahir baik, ya, kita harus mempersiapkan benih yang ingin kita tanam itu, ya, dengan baik dari sekarang, ya. Kita berbuat kesolehan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita diberikan rezeki anak-anak yang soleh dan soleha, seperti itu, ya.
Yang kedua, sifat malu itu bisa diusahakan, diupayakan, ya, diusahakan, diupayakan. Dengan cara apa? Ya, yang pertama, ya, bisa diupayakan kita dengan cara mengenal, mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di sini diantaranya adalah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Kita nggak mungkin berani apa namanya? Berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencuri, kita ingat Allah Subhanahu wa taala Maha keras adabnya, ya. Makanya mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan rasa takut, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika beliau diajak berzina dengan seorang istri raja, gitu ya, apa yang beliau ucapkan? Qala ma'atallah. Nabi Yusuf berkata, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah banyak berbuat kebaikan kepadaku, telah banyak memberikan kebaikan kepadaku. Ya, kalau lah bukan karena lindungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Yusuf alaihissalam sudah terjerumus pada jurang kenistaan, ya. Makanya juga ada pernah orang yang dia minta izin, ya, kepada seorang ulama untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau berbuat zina. Kata si ulama tersebut, boleh dengan 3 syarat. Kalau kamu berbuat maksiat pada Allah, silahkan, tapi dengan 3 syarat. Ya, yang pertama, lakukan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan, ya, silahkan kamu lakukan dengan atau dilakukan di tempat atau di bumi bukan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, silahkan lakukan tapi jangan gunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Kata jawaban tersebut, ketiga-tiganya ini saya tidak sanggup, ya, untuk saya penuhi, ya. Bagaimana mungkin saya berbuat maksiat sementara Allah Maha melihat. Yang kedua, di bumi mana yang harus saya pijak kalau bukan di bumi Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Dan bagaimana mungkin saya tidak menggunakan fasilitas Allah Subhanahu wa taala, ya, nafas, ya, nikmat mata, nikmat apa namanya itu, mendengar dan lain sebagainya. Ya, semuanya fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut tidak jadi berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengakui, ya, mengakui kekurangan, kekurangan, ya, kekurangan atas syukur nikmat, ya. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang akan menjadikan kita ini rasa malu kita muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, saya kurang bersyukur. Saya banyak yang Engkau berikan kepadaku nikmat, tapi saya kurang bersyukur, ya. Maka dengan demikian kita malu, ya, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, bisa diusahakan dengan cara apa? Dengan cara bergaul dengan orang-orang soleh yang punya sifat malu, ya. Yang punya sifat malu. Malu di sini adalah malu dalam hal kemaksiatan, ya. Malu dalam hal kemaksiatan, bukan malu dalam kebaikan. Malu yang terpuji, makanya malu terbagi dua, ya. Malu terbagi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu ketika kita berbuat kemaksiatan. Mau berbuat kemaksiatan kita merasa malu, makanya nggak jadi. Ini yang terpuji. Yang kedua yang tercela dalam kebaikan. Contoh misalnya menuntut ilmu, saya malu, nanti saya nggak bisa baca Al-Quran, nanti saya takut ditertawain, akhirnya nggak jadi. Ya,
saya malu mau ke masjid, nanti takut dibilang eh, apa namanya orang tua baru insaf misalnya, ya akhirnya nggak jadi, ya ini malu yang tercela, ya. Dan kita dengan kita berusaha bergaul dengan orang-orang yang mereka itu memiliki sifat malu, malunya dalam masalah dalam hal yang terpuji, ya maka kita akan bisa tertular, ya akan bisa tertular dari sifat baik tersebut, memiliki rasa malu, ya. Baik, itu ya ini eh, apa namanya jenis atau eh, bentuk sifat malu ada dua, ya. Jibili artinya Allah jadikan karakter kepada diri seseorang dari bawaan lahir, ini masya Allah yang harus disyukuri ketika seseorang diberikan rasa malu ketika ingin berbuat buruk, dia menahan dirinya karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Yang kedua, malu mungkin eh, di masyarakat, malu kepada status di keluarga misalnya, ya kalau saya mencuri saya malu nanti keluarga saya akan tercoreng namanya, ya itu seperti itu. Yang kedua bisa diusahakan dengan cara apa? Mengenal Allah. Yang kedua bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Taib, ya. Yang terakhir dalam masalah pembahasan malu ini, ya, keutamaan sifat malu, ya. Sifat malu ini merupakan sifat yang memiliki banyak keutamaan. Ya, di antaranya yang pertama bahwa keutamaan sifat malu ini bahwasanya sifat malu merupakan bagian dari iman, ya, dari iman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, ya atau wasituna syu'batan. Iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang keimanan, ya. Yang paling tingginya, cabang yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu termasuk bagian dari cabang keimanan. Masya Allah, ya. Yang kedua, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya atau sifat malu itu digandengkan dengan iman, ya. Makanya Abdullah bin Umar beliau pernah mengatakan al haya'u wal imanu qurina jami'an. Iman dan sifat malu itu digandengkan bersamaan, kata beliau. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya diangkat, rufi al akhar, maka sifat yang lainnya akan diangkat juga, akan hilang juga. Kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu, dia tidak akan malu lagi berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya ketika orang yang kehilangan rasa malunya, dia orang yang paling berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, keutamaan memiliki sifat malu, ya. Bahwasanya malu itu mendatangkan kebaikan. Datangkan kebaikan. Tentunya dalam hal malu yang terpuji tadi, ya. Ketika seorang punya rasa malu, saya mau korupsi misalnya, ya. Aduh, saya malu takut nanti ya sama Allah Subhanahu wa taala, saya terutama sama Allah Subhanahu wa taala saya malu, ya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, gitu ya. Saya kurang apa lagi karir saya, Allah berikan karir yang baik kepada saya. Masa ah, cuma gara-gara iming-iming yang sedikit ini saya terjerumus kepada jurang kemaksiatan kepadanya, akhirnya dia tidak jadi, ya. Seorang yang diajak untuk berpacaran misalnya, ya, dia punya sifat malu, saya malu kalau berpacaran, ya, saya malu dengan syariat agama saya, akhirnya nggak jadi, gitu ya. Tapi kalau malu yang tercela ini nggak datang kebaikan, contoh misalnya, ya, orang dibaca Al-Quran misalnya, ya kemarin di bulan Ramadan dianjurkan untuk baca Al-Quran, ya mungkin ketika di masjid nggak malu-malu, di rumah nggak malu-malu, tapi ketika di tempat keramaian misalnya di mall sedang antar belanja keluarga istri atau suami misalnya sambil baca Al-Quran minder, nah ini dia yang tercela, ya. Dimanapun kita berada yang namanya kebaikan harus kita tunjukkan seperti itu, ya. Taib yang terakhir yang keempat, keutamaan sifat malu adalah eh, sifat malu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tadi menyebutkan, ya, al haya'u la yati illa bi khairin. Kata Rasulullah SAW, sifat malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Ya, ini hadis yang ke-20. Semoga
bisa bermanfaat ya untuk yang hadis yang ke-20 ini ya. Kita bahas dalam pembahasan sifat malu ini ya. Yang pertama makna hadis, apa yang dimaksud dengan idza lam tastahi fasna ma syi'ta ya, bahwasanya mengandung celaan. Yang kedua perintah untuk melakukan kebaikan ya. Terus yang kita bahas dalam masalah ini juga bahwasanya sifat malu itu ada dua bentuk. Ada yang bentuknya itu dijadikan karakter atau dari bawaan lahir. Seseorang itu sudah memiliki sifat malu dalam kebaikan maksudnya ya. Yang kedua bisa diusahakan sifat malu tersebut ya. Yang ketiga keutamaan dari sifat malu ya. Apa saja keutamaan-keutamaan ini garis besar yang kita bahas pada sore hari ini berkaitan dengan masalah hadis yang ke-20 ini ya. Tapi Pak Abri langsung masuk ke hadis yang ke-21 Pak Abri karena waktunya mepet ya. Baik. Hadis yang ke-21 ya. Ana bacakan untuk mempersingkat waktu. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abi Amr wakila Abi Amrah dan katanya nama beliau adalah Abi Amrah atau kunyah beliau adalah Abi Amrah. Nama aslinya Sufyan bin Abdullah. Semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, "Qultu," aku berkata, ya, ya Rasulullah. Nah, siapa yang berkata di sini? Qultu di sini yang berkata adalah Sufyan bin Abdullah, ya. Dia berkata, aku berkata. Jadi dia menuturkan, ya, An Abi Amrin wakila Abi Amroh dari Abu Amr dan katanya nama kunyah beliau adalah Abu Amroh. Namanya adalah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Dia berkata, ya, kalau ini dia berkata. Kalau ini aku berkata, awas nih, ya. Aku ber aku berkata. Baik. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku. Kul. Nah, ini perintah nih, ya. Kul, katakanlah kepadaku. Li, kul li padaku, ya. Karena kata kola ini biasanya disertai dengan huruf li, ya, untuk seperti itu. Dalam Islam, sebuah ucapan atau perkataan la as'alu yang aku tidak bertanya, tidak aku tanyakan, ya. Tidak aku tanyakan hal tersebut, ya. Hal itu atau hal tersebut kepada seseorang atau kepada seseorang selainmu, selain Anda, gitu ya. Selain Anda. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang sebuah ucapan yang mana tidak akan aku tanyakan hal tersebut kepada orang lain selainmu. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi beliau meminta sebuah jawaban dari pertanyaan yang dia minta, yang mana tidak akan dia tanyakan kepada selain Rasulullah SAW. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qul amantu billahi, katakan wahai Abu Amr atau Abi Amroh, ya, katakan ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu aku artinya aku beriman kepada Allah. Thumma kemudian setelah itu ya istaqim, istiqomahlah. Nah, ini dia. Istiqomahlah. Nah, akan kita bahas. Hadis ini juga termasuk yang disebut oleh para ulama sebagai jawamiul kalim. Ya, tadi apa jawamiul kalim? Artinya kata-kata yang ringkas namun memiliki kandungan faedah yang sangat luas. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua pokok, ya, dua pokok dari
apa yang diminta oleh seorang sahabat Sufyan bin Abdullah ini. Yang pertama, Rasulullah SAW meminta kepada beliau, kepada sahabatnya untuk beriman, mengucapkan aku beriman, ya, beriman kepada Allah, tentunya, ya. Yang kedua, istiqomah. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah SAW dari sahabat, ya, adalah supaya dia mengucapkan aku beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqomahlah setelah engkau mengucapkan aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini, ya, hadis yang ke-21 ini, mohon maaf ini tadi lupa tidak diartikan. Al istiqomah artinya istiqomah. Sudah biasa kita sering dengar, ya. Istiqomah artinya konsisten dengan apa yang kita lakukan, ya. Ya, lubul Islam. Lub artinya inti dari Islam, ya. Tauhid, istiqomah, ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, ini bisa dirujuk nanti, ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, ya. Ini maknanya seraya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqomah dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Rabbku adalah Allah. Tentunya kalau dia mengucapkan Rabbku adalah Allah, dia siap dengan segala konsekuensinya. Apa itu? Dia kerjakan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil. Ya, itu. Makanya berat istiqomah itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, istaqim walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, namun kalian tidak akan mungkin bisa istiqomah. Ya, pasti ada sisi-sisi kelemahan kita. Entah kita mungkin malas lah, atau bahkan kita terjerumus kepada jurang kesalahan. Ya, biasanya kita nggak pernah bohong. Ya, suatu saat terdesak, akhirnya kita berbuat bohong. Ya, taib itu makanya kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu. Ya, taib. Dalam ayat yang lain, ya, afwan, dalam ayat ini Allah berfirman, tsumastaqamu, kemudian beristiqomahlah, konsistenlah ketika kalian sudah mengucapkan Rabbunallah. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan dihinggapi oleh rasa takut, ya, dari perkara-perkara yang akan menimpa kalian di kemudian, ya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Maksudnya apa? Orang yang mengucapkan Rabbunallah kemudian dia beristiqomah akan dijaga hidupnya dunia akhirat. Bahkan ketika menghadapi kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dijaga, ya, dan akan disebutkan kepada mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kalian tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpa kalian di kemudian, ya. Dan kalian gak usah bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Terkadang yang namanya kematian ini kan momok yang menakutkan bagi setiap orang, ya. Kita harus meninggalkan keluarga yang kita cintai. Kita takut gimana nih nasib kita nanti setelah kematian, ya. Nanti kita selamat nggak nih ketika kita menghadapi fitnah kubur, pertanyaan malaikat, ya, dan lain sebagainya. Pasti kita takut, ya. Sekali lagi, kalau kita mampu istiqomah, akan mendapatkan keistimewaan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan dihinggapi rasa takut kepada mereka, dan juga tidak akan ditimpa eh, apa namanya kesedihan dari apa yang kita tinggalkan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, ya, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah.
Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nah, ini dia. Keistimewaan buat orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah. Tapi bukan hanya sekedar mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tapi dia tunaikan konsekuensi-konsekuensinya yang telah tadi kita sebutkan. Ya, istiqomah dengan apa yang dia tunaikan tadi. Ya, terus sampai ajal menyebutnya. Ya, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun para malaikat ketika dihadapkan kepada kematian. Ya, kepada mereka orang-orang yang istiqomah tadi, ya. Dan akan dikatakan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya, fa'abshiru. Berilah kabar gembira. Ya, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang kalian pernah dijanjikan ketika di dunia. Ini, ya, buat orang yang bisa istiqomah. Ketika dia ucapkan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah, ya. Sekali lagi, banyak konsekuensi yang harus ditunaikan dari mengucapkan Rabbunallah, bukan cuma bilang Tuhan saya Allah. Ya, udah, setelah itu sudah, ya. Salat enggak, ngaji enggak, nuntut ilmu enggak, sedekah enggak, gitu ya. Berkata baik tidak, berbuat baik pada tetangga tidak. Ya, intinya semua banyak hak-hak Allah yang tidak ditunaikan atau perintah-perintah agama yang tidak ditunaikan. Ya, maka apa namanya hal seperti ini tidak diakui ya pengakuannya. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya ya eh, istiqomah itu merupakan perkara yang mahal, ya, perkara yang mahal, ya. Bahwasanya tadi kita katakan kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu, ya, istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan mungkin bisa istiqomah, ya. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang menyangka istiqomah itu hanya dalam masalah melaksanakan sholat, ya, misalnya zakat, misalnya, ya, hadir pengajian, misalnya, ya. Oh, si fulan istiqomah hadir terus di pengajian. Ada nilai-nilai yang dia lupakan dari nilai-nilai istiqomah. Justru perkara yang paling penting dari istiqomah adalah istiqomah di dalam tauhid. Nih, karena kita tahu bahwasanya iman itu kan para ulama memberikan definisi iman itu apa? Ya, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, membenarkan dengan hati. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Ini, ya. Banyak orang yang mengira bahwasanya istiqomah itu hanya di dalam perkara yang zahir saja nih, ya, dari anggota badan. Sholat, zakat, hadir pengajian, ya, berbuat baik kepada ini. Itu bagus. Tapi ada hal yang paling penting dari istiqomah. Itu apa? Istiqomah di dalam mempertahankan dua hal ini. Mengucapkan dengan lisan kalimat tauhid. Ya, taib. Ya. Kemudian membenarkan dengan hati. Ini poin penting dalam masalah istiqomah. Ya, bahwa yang paling penting adalah di dalam istiqomah adalah istiqomah di atas tauhid. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amantu billah. Kita tahu bahwasanya iman kepada Allah itu ada tiga konsekuensi yang harus ditunaikan. Ada empat hal yang harus kita lengkapi, harus kita tunaikan. Ya, kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mohon maaf kita ke sini ya. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani asma was sifat. Ya.
Sekali lagi ini penting di dalam masalah kita untuk bisa istiqomah. Kalau kita mau istiqomah, kita imani 4 hal ini. Kita imani keberadaan Allah. Jangan seperti orang-orang ateis, ya. Imani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu menghidupkan, mematikan, ya. Di dalam uluhiyah Allah kita berikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam asma wa sifat kita agungkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita esakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam masalah sifat misalnya, Allah punya sifat pendengaran, manusia punya sifat pendengaran. Tapi pendengaran manusia dengan pendengaran Allah beda. Pendengaran pendengaran manusia itu terbatas, ya. Terbatas. Manusia tidak bisa mendengar suara yang sangat kecil dan tidak bisa mendengar suara yang sangat keras. Beda dengan Allah. Suara yang paling kecil dan sangat keras pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini apa namanya? Masalah istiqomah, ya. Nah, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, a'zamul karamati al-istiqamah. Perkara yang paling agung dari perkara karamah adalah seseorang bisa istiqomah, ya. Dalam masalah karomah, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat karomah. Apa namanya? Menetapkan karomatul aulia. Ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada hamba-hambanya, ya. Bukan dari kalangan para nabi seperti para sahabat atau orang-orang soleh, ya. Seperti terjadi di zamannya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah bisa menyeberangi sebuah sungai yang sangat dalam, sangat lebar dengan tanpa menggunakan perahu. Dan tidak ada satupun dari pasukan beliau, baik hewannya maupun orangnya, menyeberangi sungai tersebut yang tenggelam, walaupun tidak menggunakan perahu. Ya, yang membuat heran orang-orang Persia saat itu. Ya, ini karomah. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah, yang paling agung dari karomah itu adalah seseorang bisa istiqomah. Ya, sulit bisa istiqomah itu. Nah, ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang eh, terjerumus, ya, yang tadinya dia kuat istiqomah kok bisa melenceng, ya, bisa melenceng. Ada 2 faktor, ya, faktor internal dan eksternal, ya. Eksternal ini yang menyebabkan seseorang melenceng dari keistiqomahannya. Dari faktor internal, dari dirinya sendiri, ya, karena manusia itu yang memiliki tabiat, ya, melenceng kepada keburukan, sebagaimana eh, sabda Nabi SAW, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berlindung pada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, ya. Nah, eksternal ini siapa? Ada pihak ketiga yang disebut dengan setan atau iblis yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan, ya. Ini faktor, ya. Dan tentunya, ya, orang yang istiqomah itu bukanlah berarti orang yang dia tidak pernah berbuat salah atau dosa, bukan, ya. Orang yang bisa istiqomah adalah orang yang dia bisa berusaha meminimalisir berbuat keburukan. Kalau dia terjatuh kepada keburukan, dosa, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berkaitan dengan masalah istiqomah. Yang terakhir dalam masalah istiqomah, ada kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqomah, ya. Makanya Allah perintahkan kita untuk berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, baca surat Al-Fatihah, ya. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, hindari sifat ujub, ya. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah, ya, adalah berusaha untuk menempuh sebab yang bisa membuat kita istiqomah, ya. Apa itu? Di antaranya bergaul dengan orang-orang soleh. Ini penting sekali nih.
ya. Karena bergaul dengan orang soleh itu sangat penting. As-sohibu sahib, ya. Teman itu punya pengaruh, bisa menarik, menjerumuskan. Kalau bergaul dengan orang baik jadi baik, yang buruk dengan jadi buruk, ya. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, menghindari menghindari sebab-sebab ketergelinciran, ya. Baik. Kalau orang yang mudah tergelincir dengan misalnya eh, hal-hal yang berbau riba misalnya, maka dia hindari transaksi-transaksi yang bisa menjerumuskan kepada riba, ya, dan seterusnya seperti itu. Tapi ini hadis yang ke 21. Yang terakhir Pak Apri, yang terakhir kita mungkin lewat sedikit waktunya ya, sekitar 10 menit insya Allah, mudah-mudahan bisa selesai, ya. Yang kedua, yang hadis yang ke-22 ini hadis yang berkaitan dengan masalah jalan-jalan menuju surga, ya, thoriqul jannah, jalan menuju jalan menuju surga, ya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu muslimun wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Hadis ini berkata al-muallif rahimahullahu taala al-Imam Nawawi, beliau berkata thariqul jannah, jalan-jalan menuju surga. Beliau membawakan hadis dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Sudah kita sebutkan ya sebelumnya siapa beliau, Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya, ya. Maksudnya ayah dan si perawi ini merupakan atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini merupakan dua orang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya, ya, tadi sudah kita katakan anna artinya bahwasanya ada seseorang laki-laki. Para ulama berselisih pendapat siapa orang laki-laki yang bertanya tersebut. Sebagian ulama mengatakan sahabat tersebut bernama An-Nu'man, ya, Nu'man bin Qauqal. Ini sahabat yang bertanya tentang hal ini adalah siapa? Nu'man bin Qauqal, ya. Sebagian ulama mengatakan sahabat yang bertanya yang tidak disebutkan namanya ini oleh Jabir bin Abdullah namanya adalah Nu'man bin Qauqal, ya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia berkata aro'aita, ya, bagaimana menurut Anda? Aro'aita di sini artinya bagaimana menurut Anda? Menurut Anda. Ya, kalau aro yuri artinya itu ro'a yaro artinya melihat, ya, memandang, ya. Kalau kita terjemahkan bebas di sini aro aita bagaimana menurut Anda? Ida jika itu aku sholat. Aku sholat. Al maktubat yang 5 waktu saja, yang wajib istilahnya, sholat-sholat wajib saja. Wasumtu Ramadan dan aku puasa Ramadan saja yang wajib, ya. Ramadan saja yang wajib, ya. Wa ahlaltul halal dan aku halalkan yang halal, ya. Aku halalkan yang halal. Wa haramtul haram dan aku haramkan yang haram. Walam azid dan aku tidak tambah atau aku tidak menambah. Aku tidak menambah ala dzalika syai'an, atas hal itu sesuatu pun, ya. Artinya Nu'man bin Qauqal ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau saya cuma sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan saja, saya nggak menambah dengan sholat-sholat yang sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah
apa namanya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir dan lain sebagainya gitu ya. Dan aku pun hanya puasa Ramadan saja, tidak ditambah dengan puasa yang sunnah seperti Senin Kemis, Syawal dan lain sebagainya. Dan aku hanya menghalalkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Aku mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak tambah ya atas hal itu dengan sesuatu apapun yang tadi sunnah-sunnah itu ya. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Apakah aku bisa masuk jannah surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? Sangat singkat. Naam, iya, bisa masuk surga. Ya, para ulama banyak mengambil faedah dari hadis ini. Ya, dalam hadis ini nggak banyak yang bisa kita terangkan, hanya saja apa namanya, eh, para ulama menyebutkan dari hadis ini yang pertama bahwasanya eh, jalan menuju surga itu banyak, ya, bukan cuma satu, ya. Jalan menuju surga itu banyak. Seseorang yang dia hanya melakukan perkara-perkara yang wajib saja, tidak menambah dengan yang sunnah, itu bisa membuat orang tersebut masuk surga. Tentunya surga itu akan ada tingkatan-tingkatan, ya. Surga itu bertingkat tingkat, ya. Ada surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus, ya, yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling pertengahan dan surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi seseorang yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja, ya, tidak ditambah dengan yang sunnah, walaupun dia bisa masuk surga, tapi mungkin tingkatannya akan berbeda dengan orang-orang yang mereka getol melakukan menambah amal yang wajib dengan amal-amal sunnah, ya. Mungkin kalau orang-orang yang getol dengan menambah amal sunnah berada di surga yang paling atas, bisa jadi dia ada di surga yang paling kelima, tingkatan kelima misalnya, atau keenam atau ketujuh, ya. Makanya manusia itu, penghuni surga itu dibagi tiga, ya. Jenis orang yang masuk surga itu, jenis orang yang masuk surga ada tiga, ya, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, ya. Ini orang yang berbuat zalim, banyak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ini biasanya, ya, orang-orang yang apa namanya itu, jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka masuk surga tapi harus melewati azab terlebih dahulu, ya. Harus melewati azab terlebih dahulu, ya. Karena para pelaku dosa besar mereka tetap akan diberikan anugerah berupa surga, tapi dengan cara dibersihkan dulu di neraka dosa-dosa mereka, ya. Baik. Yang kedua ada namanya, kelompok kedua adalah muktasid. Muktasid ini orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini yang kedua ini, yakni hanya orang-orang yang dia itu mengerjakan amal-amalan yang wajib saja tanpa dibantu ditambah dengan yang sunnah, ya. Istilahnya kalau nyari rezeki mah ya udah, yang penting mah saya, kebutuhan saya sehari itu 200.000, ya sudah. Ketika saya sudah sampai target 200.000, sudah saya pulang istirahat ngaso istilahnya, ya. Ada yang ketiga, ya, sabikun bil khairat, sabikun bil khairat. Nah, ini orang-orang yang istilahnya tamak dalam masalah akhirat, ya. Nggak cukup cuma mengerjakan amal-amal yang wajib, ditambah dengan amal-amal sunnah, ya. Semua bentuk kebaikan disikat. Nah, ini ibaratnya orang yang tadi, ya, kebutuhan dia sehari cuma 200.000, ya, tapi melihat peluang masih banyak, akhirnya apa? Dia tambah sampai misalnya sehari dapat jutaan rupiah, gitu ya. Makanya kalau kita mau termotivasi, jangan sampai kita cuma motivasinya dunia saja, ya. Akhirat itu harus termotivasi, ya. Kalau cari untung kita pengen sebanyak-banyaknya untung dunia,
maka untuk akhirat pun kita harus banyak-banyaknya. Yang kedua, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau cuma bilang apa namanya dalam hadis ini kenapa cuma ditanya oleh si sahabat tersebut apa namanya seorang sahabat tersebut Nu'man bin Qawqal hanya bertanya tentang sholat 5 waktu, saum Ramadan, bisa jadi kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, seperti sedekah, ya, atau apa namanya zakat, haji itu belum diwajibkan di zaman ketika Nu'man bin Qawqal ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kenapa yang disebutkan cuma yang sholat wajib, puasa Ramadan? Kenapa zakat dengan haji tidak disebutkan? Bisa jadi karena seorang sahabat ini adalah seorang sahabat yang fakir. Yang istilahnya itu dia nggak bisa berhaji dengan hartanya. Dia tidak bisa berzakat dengan hartanya. Ya, maka yang dia tanya cuma masalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Ya, nah, ya, ini. Kemudian juga di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, apa yang dimaksud dengan aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, maksudnya adalah ya tadi disebutkan oleh muallif Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan wa ma'na ahlaltul halal, makna aku halalkan yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku lakukan dengan meyakini kehalalannya. Ya. Banyak terkadang orang yang halal diharamkan untuk dirinya. Ada yang Allah haramkan, dia halalkan untuk dirinya. Ya, maka sikap terbaik bagi seorang mukmin adalah apa yang telah Allah halalkan kita halalkan. Ya, jangan sampai kita yang Allah halalkan kita haramkan. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, huwaladzi ya huwaladzi ja'alakumul huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan menciptakan untuk kalian semuanya di muka bumi itu, ya. Di sini kata para ulama berarti apa yang ada hukum asalnya di muka bumi ini halal hukum asalnya, ya, kecuali yang disebutkan oleh dalil akan keharamannya, contoh babi misalnya, maka yang Allah halalkan ya kita halalkan, apa yang Allah haramkan kita haramkan. Mohon maaf ada sebagian orang ya ketika dia tidak mau mengkonsumsi misalnya mohon maaf nggak mau mengkonsumsi nasi misalnya nasi putih, ya seolah-olah dia mengharamkan untuk dirinya. Bahkan terkadang dia apa namanya tuh mengesankan kepada orang lain bahwa nasi ini seolah-olah nggak apa namanya nggak halal gitu ya. Kalau emang nggak mau konsumsi sudah, nggak usah misalnya dengan cara mencela begitu begini begitu begini. Ya kalau misalnya mau mengurangi nasi ya sudah ya menghindari. Tapi jangan sampai terkesan seperti mengharamkan ya. Seperti ada orang yang ingin diet nggak mau makan nasi nggak mau makan terigu seolah-olah hal ini haram. Hukum asalnya halal, ya. Hukum asalnya halal. Kalau dia tidak mau konsumsi ya sudah, gitu ya. Jangan dikesankan bahwa hal ini istilahnya eh, haram, gitu ya. Kalau halal, terkadang ada perkara yang halal tapi kurang baik seperti itu. Mungkin dianggap tidak baik, ya. Kalau misalnya tadi dia banyak mengkonsumsi nasi, ya silahkan. Tapi sekali lagi jangan dikesankan seperti nasi misalnya menjadi sesuatu yang haram seperti itu ya. Kalau mau mengurangi ya silahkan. Sekali lagi jangan sampai dikesankan seperti sesuatu yang haram. Kalau mau menghindari ya silahkan, boleh gitu ya. Nah seperti itu ya. Karena apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya untuk manusia. Hukum asalnya boleh ya. Kecuali yang diharamkan seperti apa? Babi misalnya ya, apalagi misalnya anjing berdasarkan eh, para ulama, penuturan para ulama gitu ya, khomer yang Allah larang dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini apa namanya yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya. Sekali lagi jalan menuju surga itu sangat banyak ya, dan dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang terakhir bahwasanya eh, bolehnya kita apa namanya bolehnya beramal dengan mengharap mengharap surga yang terakhir ini. Faedah yang bisa kita ambil. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau kita beribadah kepada Allah jangan kita mengharap minta surga. Ya, kata mereka apa? Nggak pantas kalau kita minta surga. Ya, mintalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda,
idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Ya, kalau kalian minta pada Allah maka mintalah firdaus, surga firdaus. Karena surga firdaus itu surga yang paling pertengahan dan paling tinggi kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dalam banyak doa berdoa kepada Allah Subhanahu ini as'alukal jannah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga wa a'udzubika minan nar dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya, tentunya anggapan sebagian kaum muslimin yang seperti ini ya bertentangan dengan hadis-hadis yang atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa dibahas pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Sebelum diakhiri ada pertanyaan dari peserta. Jelas insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jelas, Ustaz. Baik, ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa disimak di rekaman, nanti bisa ditanyakan secara japri Pak ya. Silakan. Insya Allah nanti akan kita adakan kuesioner seperti biasa, ya kuis untuk murojaah sekitar di hari Kamis atau Jumat insya Allah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.